Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana dengan Laravel 10 kita mau membuat halaman login menggunakan akun Google ya. Jadi yang pertama-tama nanti perlu yang kita sediakan adalah akun Google milik kita pribadi agar bisa nanti kita gunakan untuk menghubungkan Laravel yang kita miliki dengan eh, Google Login yang disediakan oleh Google. Nah, jadi nanti tinggal kalian search aja di Google dengan kata kunci Cloud Console Google. Nah, ini tinggal buka nanti Google Cloud-nya. Nah, kalau sudah login dengan akun Gmail masing-masing, silakan buka bagian console. Nah, di sini berisikan project-project Google Cloud yang kita miliki. Misalnya sekarang kita buat project baru. Misalnya saya buat aja nama projectnya autentikasi Google misalnya ya. Location organization, apa ini? No organization, kita buat aja seperti itu, lalu create. Nah, sekarang projectnya lagi dibuat, nih, lagi proses. Oke, kita tunggu. Nah, kita lihat di sini sudah ada. Nah, ini kita pilih aja autentikasi Google. Nah, kita sudah sekarang aktif di project ini, autentikasi Google. Lalu kita masuk ke dalam API and service. Ya. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kita setting adalah di bagian credentials. Ya, di credentials ini silakan buka credentials yang ini ya. Oke, lalu silakan kita create credentials, lalu pilih OAuth client ID. Ya, kita tunggu. Nah, seperti ini. Configure consent screen saja. Oke, kita tunggu. Nah, kalau yang seperti ini kita pilih eksternal karena kita mau menggunakan di aplikasi di luar dari Google, maka pilih ini eksternal user type-nya. Lalu create, lalu kita tuliskan nama app kita di sini, mungkin kita tuliskan saja nama project yang mau kita buat gitu kan. Nanti kalian boleh tuliskan di sini project yang kalian inginkan di Laravel ya. Misalnya saya buat aja website login gitu ya, nama projectnya. Ini email yang kalian miliki untuk support emailnya. Lalu logo kalau punya nanti silakan di-upload logo dari untuk nanti halaman login di Google-nya. Lalu di sini kontak information, masukkan saja email kalian masing-masing nanti boleh di sini. Oke, save and continue. Lalu scope-nya ini kita next-kan aja dulu, save and continue. Test user-nya juga save and continue. Harusnya ada lagi yang kita harus set, tapi nggak apa-apa, ini kita back to dashboard aja dulu. Lalu kalau kita lihat di credentials, whoops, belum masuk ya. Sebentar. Saya buka di credential lagi, lalu create credentials. Lalu oke. Nah ini, tadi salah ya, ini credentials ya. Lalu create credentials, lalu OAuth client ID. Nah, di sini pilih application type-nya itu adalah web application. Sudah. Lalu di sini nama aplikasinya seperti tadi, misalnya kita buat aja web. Di sini web login name-nya. Lalu di sini yang perlu kita konfigurasi ya, hal yang perlu kita konfigurasi adalah di bagian Autorust Redirect URI-nya ini ya. Sini saya akan arahkan nanti ke URL atau URI dari Laravel kita nanti. Kalau nggak salah nanti kan seperti ini ya, kalau di local development masih seperti ini. http://2 kali, baru nanti di sini biasanya IP lokalnya kan. .0.1 port 8000. Biasanya Laravel local development-nya di situ. Lalu nanti saya buat aja sini Google. Lalu di sini callback. Dan nanti ini URL yang akan dikirimkan ke kita data yang sudah login tadi dengan akun Google-nya. Jadi ini adalah
URL nanti tempat kita menerima data yang dikirimkan oleh Google-nya ini. Untuk nanti bisa kita gunakan kembali di website kita. Jadi kita nanti sediakan URL bernama ini. Ya, oke, ini kita create aja dulu. Oke. Nah, kita akan diberikan OAuth client create. Nah, di sini nanti perlu kita simpan ataupun kita catat client ID dan juga client secret-nya ini. Ya, nanti kita perlukan itu. Ini kita oke-kan saja. Nah, sekarang sudah ada credentials kita untuk nanti kita terhubung ke website Laravel kita. Nah, sekarang kita buat project baru di Laravel kita. Oke, misalnya saya buat aja project baru. Ini saya langsung Laravel new, saya pakai CLI ya. Terus nama project misalnya saya buat autentikasi Google. Misalnya seperti itu ya, yang sederhananya saja. Oke, ini none. Ini no. PHP unit. Kita tunggu untuk membuat projectnya. Ya, kita tunggu dulu ya. Oke, project yang sudah kita create, lalu kita change directory ke autentikasi tadi yang sudah berhasil kita create Laravelnya. Nah, di sini lalu setelah kita ada di dalam folder project hari ini, yang pertama perlu kita tambah adalah sebuah ini ya, kita akan tambahi library dari Laravel yang bernama Socialite dengan perintah composer garis hubung require lalu spasi bukan garis hubung, spasi Laravel slash Socialite. Oke, enter. Kita tunggu dulu, diinstal dulu Socialite milik Laravel ke project kita. Oke, sudah berhasil. Baru kita buka VS Code kita. Nah, sekarang kita kalau jalankan local development servernya, berarti di sini kan PHP artisan serve. Oke, ini dia. Kita sudah dibuka halaman ini. Ya. Nah, pertama yang harus kita konfigurasi agar bisa nanti terhubung dengan Google autentikasinya, pertama di bagian env, kita akan tambahkan variabel env, environment variable tambahan. Yang pertama itu adalah Google garis hubung client ID, yang tadi sebagai penghubung kita nantinya. Lalu nanti ada lagi Google client secret. Oke, nanti kita isi. Lalu nanti di sini juga Google redirect URL. Ya, ini kita bisa dapat nanti di sini. Kita klik aja ini. Atau ini aja kita klik, boleh project kita tadi. Nah, ini kita sudah dapat client secret dan client ID. Ini client ID, saya copy. Saya masukkan di sini. Lalu client secret-nya saya copy juga ini. Lalu saya masukkan di sini. Lalu URI-nya itu tadi sudah kita tentukan di sini. Yang ini ya. Ini saya copy. Oke, saya masukkan di sini. Sudah. Nah, itu environment-nya. Lalu di sini sudah ditentukan database-nya adalah autentikasi underscore Google. Maka saya akan buat database MySQL untuk nanti fungsinya menyimpan semua data-data
pengguna Google yang sudah login di website kita, jadi tempat menyimpan datanya kita sediakan juga gitu ya, bukan hanya sekedar kita pakai datanya, tapi kita bisa tarik datanya untuk bisa kita gunakan nanti ke depannya lagi, ya kan. Ini saya buat database baru, misalnya Google slash apa tadi? Oh, autentikasi underscore Google, autentikasi underscore Google. Oke, create. Oke, sudah, database sudah ada. Selanjutnya, kita konfigurasi dulu file service yang ada di config ya. Kita harus tambahkan lagi. Kita nambahkan instruksi ataupun perintah di bagian service itu berada di folder config lalu service.php ini. Di sini kita perlu tambahkan konfigurasi baru yang bernama Google, kutip 1 Google. Lalu di sini kita akan masukkan sesuai yang tadi di environment client ID, kita ambil dari env dalam kurung apa tadi nama filenya, nama variabelnya Google client ID ya kan, koma lalu di sini client secret. Oke, lalu di sini env dari Google client secret. Lalu setelah itu redirect, itu juga kita ambil dari env tadi yang bernama variabelnya Google underscore redirect URL. Seperti ini ya. Lalu nanti di sini kita tutup, mana tahu ada konfigurasi selanjutnya. Oke. Lalu ini sudah, kita konfigurasi routes-nya dulu. Yang pertama mungkin kita sediakan routes untuk home, ini saya hapus saja routes bawaannya. Saya buat routes baru. Sorry, sebelumnya kita buat dulu controller kita ya. Saya buat aja sebuah controller baru, php artisan make controller. Namanya saya buat aja home controller. Oke, maka di sini saya akan panggil itu get. Jika nanti kosong, arahkan ke, kita akan handle oleh home controller ya kan, dengan metode index halaman awalnya. Nanti saya buat di sini name-nya adalah home gitu ya, nama routes-nya. Lalu kita buat routes juga nanti untuk yang tadi get Google, atau yang pertama Google slash redirect. Ini kita arahkan tetap ke home controller slash metodenya kita buatnya namanya redirect juga. Ini nanti bernama name Google redirect. Jadi nanti fungsinya URL ini untuk nge-redirect kita ke halaman login Google ya. Lalu satu lagi yang akan digunakan oleh ini tadi kita credentials kita ini nih, yang ini. Oke. Untuk menerima data yang dikirimkan oleh Google ketika user sudah berhasil login di akun Gmail-nya gitu kan. Berarti ini Google slash callback. Saya arahkan tetap ke home controller. Kelasnya dengan metode callback juga biar gampang ya. Name-nya saya buat aja Google callback. Oke, sudah. Nah, kita lihat, kita buka file controller yang sudah ada tadi, home controller di sini. Kita buat saja dulu public function index-nya. Seperti ini, saya akan arahkan ke return view home seperti ini. Oke, baru di resource untuk folder view tambahkan file baru bernama home.blade.php. Ini saya akan ambil template-nya Bootstrap aja biar simple. Oke, seperti ini. Saya ambil di yang CDN ya, Bootstrap-nya. Oke, di sini saya buat login Google gitu ya. Saya sediakan aja dulu satu container dengan kelas container. Lalu dalamnya ada row,
Di dalamnya ada call ukuran medium sebesar 10. Lalu saya atur aja dulu yang simple-simple aja. 5. Padding Y, padding atas bawahnya 5 saya buat. Lalu di dalamnya ada link. Misalnya saya buat aja Google login with Google gitu ya. Di sini saya pakai kelasnya BTN danger. Seperti itu. Lalu saya arahkan ini, saya aktifkan dulu blade extensionnya. Saya masukkan blade ya. Route. Ini tadi apa ya? Oh ya, Google/redirect. Seperti ini ya. Oke. Nah, di dalam redirect nanti berarti kan ini ketika diklik, coba saya jalankan ya. Ini mana Laravel kita tadi ini. Oops. Return view. Di sini apa saya buat? Home. Oh, salah nama ya. Typo. Blade. Oke, sudah. Sudah, ini sudah ada login with Google. Nanti kalau diklik akan diarahkan dengan nama route-nya google.redirect, itu berada di sini. Ini Google Redirect berarti ke home controller dengan metode redirect. Maka di sini saya buat metode baru. Public function ya, redirect. Oke, ini saya arahkan ke return. Kita tambahkan service apa tadi, socialite tadi ya. Di sini socialite. Nah, ini dia. Kalau saya pakai Facebook ini langsung saya klik enter aja, maka di sini akan ditambahkan use Laravel socialite facets socialite ya. Lalu di sini saya akan load driver seperti ini. Drivernya itu namanya sesuai dengan service tadi yang sudah kita tambah di sini. Nama servicenya adalah Google, ya kan? Di sini saya buat kutip 1 Google. Lalu di sini saya arahkan ke redirect. Oke, kita coba ya. Saya refresh, saya klik. Nah, saya diarahkan ke halaman untuk login kan. Nah, di sini saya memilih akun yang tersedia sekarang di browser saya karena saya sudah login dengan akun Gmail saya di Chrome. Saya tinggal pilih ini nanti lalu masukkan password kan gitu ya. Atau biasanya kalau sudah pernah login di browser kita ini tinggal ketika kita klik langsung masuk ya kan. Tapi kita hanya menguji redirect-nya aja dulu. Ini sudah berhasil ya redirect. Maka selanjutnya nanti ketika saya pilih akun saya, maka nanti melalui URL yang ada di sini, yang callback ini, Google/callback ini, akan dikirimkan semua informasi akun Google yang sudah login tadi. Ketika saya klik nanti akun saya ini. Ini akan dikirimkan ke URL ini. Maka selanjutnya adalah saya sediakan dulu isinya itu, yang ini kan, metode untuk callback-nya untuk menerima data tadi. Maka di sini saya tambahkan public function callback namanya ya, callback. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan terima, cara menerima datanya bagaimana? Saya buat dulu variabel baru namanya misalnya Google user, ya kan? Nanti variabel ini menampung semua data yang dikirimkan oleh Google melalui URL callback ini. Bernama tetap dengan socialite tadi, titik driver. Drivernya adalah Google. Lalu di sini stateless, perintahnya stateless dalam kurung terus user, buka kurung tutup kurung titik koma. Kita coba DD ya, kita describe coba datanya Google user. Kita coba klik login with Google. Nah, ini sudah didapatkan data hasil login saya ke Google tadi. Nah, saya akan dapatkan ID, name, email, dan avatar jika diperlukan untuk nanti kita simpan ke dalam database yang kita miliki, yaitu tadi database autentikasi login, ya kan? Kita sudah dapat tuh. Sekarang kita buat migrasi ataupun
tabel yang bertugas menyimpan data itu, berarti kita buat migration dulu di sini. Yang ini migration untuk user di sini ya. Mungkin kita perlu name, email, ini new label, dan ini juga boleh kita kosongkan saja. Boleh diisi ataupun dikosongkan gitu kan. Nah, ini kita buat new label. Oke, udah. Jadi nanti kita tinggal dapatkan data-data usernya. Lalu perlu mungkin kita pakai soft deletes gitu kan. Ini saya tambahkan seperti ini. Lalu saya coba migrasikan PHP Artisan Migrate. Oke, sudah di sini maka akan tampil tabel users. Jadi tabel users ini nanti akan menyimpan data yang dikirimkan melalui URL callback kita tadi ini. Oke, ke dalam sini nanti kita akan simpan. Oke, nah sekarang berarti ini sudah di model juga saya tambahkan sedikit di users model. Di sini saya tambahkan soft delete saja. Nah, seperti ini ya, sudah. Lalu kita kembali ke home controller yang tadi menghandle callback-nya. Lalu kita buat untuk ngecek atau ketersediaan datanya, apakah email yang sudah login tadi sudah terdata di database kita di tabel user atau belum gitu ya. Saya buat aja variable user, isinya adalah membuka model user. Ini model user ya, ini di sini kan use app models user. Lalu kita coba cari, kita pakai where di mana email sama dengan sesuai dengan isi dari variabel Google user, lalu nama atributnya adalah email. Ya kan, itu tadi kan yang kita dapat di sini. Ini ya, email. Oke, name juga nanti kita ambil. Tapi kita cek dulu, kalau ada, nggak usah kita simpan. Kalau tidak ada, kita simpan akunnya, gitu kan. Lalu saya buat di sini first, untuk dicari datanya. Oke, jika nanti if not user, artinya jika user itu tidak ditemukan, tidak ada, apa yang kita lakukan? Kita simpan datanya, gitu ya. Maka di sini user create, kita buat datanya tersimpan di tabel user. Yang pertama itu adalah field kita. Di sini adalah name, email, ya. Ini yang mau kita isi, name, email. Itu aja sih yang kita perlu tarik dari sini, ya kan. Nanti tinggal sisanya kalau mau ditambah, gitu kan. Maka di sini pertama name, kita ambil dari Google user dengan atributnya tadi juga name, ya kan, dan juga email, field email kita ambil dari Google user yang tadi dengan nama apa itu tadi, di sini email juga, oke. Email, oke. Sudah. Kalau tidak, ini kan tadi dilakukan jika tidak terdaftar di tabel user kita. Kalau sudah terdaftar, kita langsung lakukan aja autentikasi seperti ini. Autentikasi dua kali, login dengan informasi user yang sudah kita dapatkan. Gitu ya. Baru kita redirect ke sebuah route baru nanti. Misalnya kita buat aja ke route apa ya? Misalnya aja kita buat home titik landing, gitu aja dulu ya. Oke. Lalu di webnya kita tambahkan get baru lagi aja, route get sini landing namanya, kita arahkan ke home controller class dengan metode landing juga. Lalu nama route-nya itu, name-nya saya buat tadi apa? Home titik landing. Oke ya. Maka di sini public function landing. Misalnya gitu aja dulu ya, yang sederhana aja, nanti tinggal kalian kembangin aja. Landing. Oke, maka di view-nya kita tambahkan view landing. Landing.blade.php. Isinya kita ambil sama dengan home ini aja, tapi kita bedakan sedikit ya.
Di sini kita buat aja heading. Selamat Anda sudah login. Oke, gitu ya. Lalu nanti kita tampilkan autentikasinya. Kita lihat aja dulu ini berhasil atau tidak, gitu ya. Saya back, saya refresh, lalu login. Tadi sudah saya pilih akun Gmail-nya. Kita tunggu dulu. Ups, ada permasalahan di out login ya. Di out login, coba kita lihat, mungkin ada salah penggunaan. Sini support message. Out. Apa nih pesannya? Oke, coba di sininya sepertinya. Oke lah, kita coba. Ini coba saya hapus, mungkin di sini ada yang bermasalah. Di sini coba kita buat out. Sini coba kita titik 2 login lalu user. Harusnya udah tersimpan sih, coba kita lihat di tabel. Sudah tersimpan seharusnya. Tapi maunya, oh iya, saya belum redirect tadi ya. Di sini if user first. Oh iya, karena tadi belum ditemukan ya, berarti sudah sini langsung lompat ke sini ya. Berarti gini aja, saya timpa aja dengan variable user di sini lagi, sekali lagi ya, user sama dengan seperti ini. Ya, jadi ditimpalin biar nanti bisa dibuat login autentikasinya. Oke, sebentar. Saya delete. Oke, saya ulang. Itu tadi karena kan di sini saya langsung apa saja, langsung mengakses model. Padahal setelah model sudah dibuat, kalau belum ada login kan langsung dibuat autentikasi loginnya dengan user yang ada. Sedangkan di atas tadi usernya belum ada kan, maka tadi ada error. Maka saya timpalin aja, saya timpal lagi variable user, menyimpan ini, ya kan? Menyimpan hasil eksekusi ini, gitu ya. Saya coba login lagi. Nah, ini kan sudah, selamat Anda sudah login. Kalau kita cek di sini, nah sudah masuk ya. Oke, nah lalu kalau kita mau menampilkan autentikasi yang sudah kita dapatkan, kalau nggak salah sih gini ya, coba ya, saya pakai blade template, menampilkan info yang sudah login. Out, seperti ini, user, pakai kurung sepertinya, lalu nama field kita tadi, name, gini ya. Coba kita lihat, nah sudah kan, ini kan, sudah berhasil tersimpan di sini semua accountnya. Jadi kalau mau kita lihat yang sudah login itu emailnya apa, nah sudah ya kan. Nah, jadi sudah berhasil begitu. Jadi di controller tadi, kalau user dengan email yang digunakan waktu Google login tidak ditemukan, kita buat dulu usernya, lalu nanti kalau sudah, lalu kita buat autentikasinya bahwa dia sudah login dengan informasi user yang kita kirimkan, name dan email tadi ya. Lalu kita redirect ke landing. Nah, di landing kita tampilkan sederhana aja informasinya, ya. Oke, jadi sudah berhasil kita mengambil data dari validasi login dengan akun Google tadi, lalu kita simpan datanya ke dalam tabel dari dalam database project kita. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Nanti kalau kalian mau buat misalnya ketika login with Google itu pertama kali, kalau sudah berhasil login dengan Google, lalu di-verified lagi ya terserah kalian, ataupun nanti dibuat password secara lokal di database ini juga boleh, silakan gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan di kali ini terkait konten bagaimana membuat
login dengan akun Google di Laravel 10, silakan dikembangkan lagi ya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih.